Halo semuanya, Ruhicana di sini. Ada kasus yang cukup unik di Tanzania. Satu dari setiap 1.400 bayi yang lahir adalah bayi albino. Ini merupakan tingkat kelahiran bayi albino yang tertinggi di dunia, sekitar 10 kali lebih banyak daripada di tempat lain. Hal ini dikarenakan perputaran gen yang cukup sempit akibat perkawinan sedarah. Karena orang-orang ini berkulit gelap dan kulit albino terlalu putih, orang-orang di daerah pedesaan berpikir bahwa orang albino itu dikutuk karena kulitnya terlalu pucat, dan kutukan ini bisa menyebar ke orang lain. Berdasarkan data, populasi pedesaan di Tanzania adalah sekitar 65%. Bayangkan semua orang yang kalian kenal, termasuk orang tua kalian, belum pernah bertemu orang kulit putih. Beberapa tetangga kalian ingin membunuh kalian karena dianggap membawa nasib buruk bagi komunitas di desa kalian. Ketika beberapa ibu hamil melakukan kontak mata dengan anak albino di jalanan, mereka akan meludah ke tanah agar tidak melahirkan anak albino. Orang-orang di Afrika memiliki dukun, dan orang-orang di sini lebih suka pergi ke dukun daripada pergi ke dokter yang asli. Dan para dukun ini mengatakan bahwa orang albino itu dikutuk karena terlalu putih dan mereka harus dibunuh. Dan jika bagian tubuh mereka yang putih seperti lengan dan kaki dipotong dan dikonsumsi dengan merebusnya bersama rumput obat, hal itu dipercaya dapat menyembuhkan penyakit. Mayat mereka entah bagaimana diyakini sebagai semacam obat untuk penyembuhan. Dan ini merupakan alasan lain kenapa albino diburu. Apa kabar anak-anak? Kalian semua sehat? Ada anak-anak sampai kelas 6 di kelas ini. Seperti yang kalian lihat di sini, mereka belajar di kelas campuran. Alasan dia menyipitkan matanya adalah karena ada banyak cahaya di sini sekarang. Dan ketika terkena cahaya, orang-orang ini kesulitan untuk melihat. Pertama-tama, mereka membutuhkan kacamata hitam. Dan kalian dapat melihat bintik-bintik yang berbeda pada kulit mereka. Mereka harus menggunakan lotion khusus untuk bintik-bintik ini. Mereka juga harus memakai topi untuk melindungi diri dari sinar matahari kan? Anak ini baru berusia 6 tahun. Pakaiannya terlihat berantakan, matanya juling. Seperti yang dikatakan guru itu kepada kami, ada dua jenis albinisme. Yang umum diketahui adalah yang berwarna putih, tetapi ada juga albino hitam. Anak yang memakai topi hijau ini adalah anak albino hitam. Saat saya berbicara, anak di belakang berusaha menyembunyikan dirinya dari kami. Dia terlalu pemalu. Seperti yang kalian lihat, dia memiliki bintik-bintik putih di lengannya. Berbeda dengan bintik hitam pada anak lain, anak albino ini memiliki bintik putih dan gangguan penglihatan. Kalian bisa melihat ada berbagai penyakit kulit di wajahnya. Guru ini memberitahu kami bahwa albino hitam merupakan masalah yang lebih serius dan kasus mereka lebih rumit daripada albino putih. They have no longer life because their skin is near to get cancer. So they have no life. Saya tidak tahu apakah hal ini benar, tetapi saya pikir sistem kesehatan mereka membuat mereka berpikir seperti itu. Selain itu, kebanyakan dari mereka memiliki mata berwarna hazel. Hampir semua albino memiliki astigmatisme, dan penglihatan mereka hanya 10 hingga 20%. Selain itu, karena mata mereka sangat sensitif terhadap cahaya, mereka berjuang dengan nistagmus, yang juga dikenal sebagai mata menari. Dia ingin menjadi apa ketika dia dewasa? Waziri Mkuu wa Tanzania. Ada yang lain? Kamu? Nesi, mwanasheria, daktari, You want to be a doctor? daktari. Mbunge. Nataka kuwa mwanajeshi. Apa mimpimu? Naomba msaada wa magodoro na mashuka. Mwanasheria. You want to be a lawyer? Mengapa dia ingin menjadi pengacara? Unataka kuwa mwanasheria? Ya, Sayangnya, kami kemudian diberitahu bahwa murid yang mengatakan kepada kami bahwa dia ingin menjadi pengacara hanya memiliki beberapa tahun untuk hidup, tetapi dia tidak mengetahuinya. Kehidupan anak-anak di belahan dunia lain sangat berbeda dengan kehidupan anak-anak ini. Anak-anak kita menginginkan iPhone atau iPad, tetapi anak-anak ini hanya menginginkan tempat tidur di mana mereka bisa tidur. It's better for us. Washing machine. Anak-anak di sini duduk di bangku batu, topi, kacamata. Mereka membutuhkan beberapa benda agar bisa hidup normal. Sekarang kita akan mengantarkan anak-anak ini untuk mengikuti ujian. Terima kasih kepada mereka semua karena sudah bergabung bersama kami. Asante. Bayangkan sejenak bahwa citra ciptaan kalian adalah belenggu kalian. Seperti penjahat yang memotong cula badak dan menjualnya di pasar gelap. Ada juga di sini yang menangkap dan memotong bagian tubuh orang albino dan menjualnya di pasar gelap. Populasi albino menurun dengan cepat di Afrika. Populasi saat ini adalah sekitar 100.000. Kami masuk ke kelas dan meja di sini ditumpuk. Mereka mengeluarkannya saat dibutuhkan, tergantung pada jumlah siswa di kelas. Anak-anak duduk di sini, guru yang mengajar duduk di sini. Kalian lihat bahkan tidak ada lampu di sini. Jadi kelas selesai saat hari sudah gelap. Anak-anak di belahan dunia lain yang belajar di sekolah yang nyaman, mereka harus datang untuk melihat sekolah ini. Ini tempat tidur mereka. Mereka tidur di atas spons. Keadaannya sangat buruk. Lihat, bayangkan kalian tidur di atas spons ini dengan penyakit malaria yang mengintai. Populasi nyamuk merajalela di sini. Bisakah kalian tidur di sini? Saya pikir bahkan kalian tidak akan mau duduk di atasnya. Anak laki-laki ini berusaha mencari jalan. Dia buta. Jom chukue bispini. Anak laki-laki itu juga buta. Gadis itu membantunya. Sekarang mari kita lihat ke kelasnya.
Mereka berdiri saat kita masuk. Seperti yang kalian lihat, anak-anak albino duduk di meja depan. Pandangan mereka kabur. Gadis albino hitam juga duduk di depan. Bagaimana orang-orang dapat membantu mereka? This is the Pongwe Primary School. Two types of pupils. That we have pupils with disabilities, as you see, and we have normal pupils. Here in this school, as you see, in our class is too old. We make 8 assistants to our schools. We welcome them. Thank you. Terima kasih banyak. Selamat tinggal. Dukun, orang di sini percaya pada mereka lebih dari siapapun. Seorang dukun terkenal yang kami temui di pasar penyihir memberitahu kami bahwa dia bisa menunjukkan kemampuannya kepada kami. Jadi kami pergi ke rumah dukun itu. Dukun ahli ini mengaku bisa memerintah setan, mencoba menyembuhkan pasien di depan kami. Dia memberitahu kami mengenai sihirnya. Mantra sudah digunakan di Afrika selama berabad-abad dan ini jarang ditemukan dalam sumber tertulis. Tumwa na binadamu kumchezea wimbo iweji ni makata wasubiani maiti walijificha kwa mwanadamu katumwa iwe tumwa kwa mwanadamu kutumwa. Penyihir itu adalah sangat terkenal sehingga orang-orang yang membicarakan keahliannya seolah-olah sedang membicarakan dewa mereka. Kami memasuki hutan Tanzania untuk menemui dia di desanya. Dia menerima kami dan menunjukkan kemampuannya kepada kami. Dia mengklaim bahwa wanita itu sedang berbicara dengan setan saat ini. Episode berikutnya di kanal ini adalah tentang dukun ini. Jadi ikuti terus dan subscribe kanal saya. Sampai jumpa. Ruhi Channel pernah ada di sini.